Tank 300 diesel akhirnya masuk ke Indonesia dan harganya gua kira bakal lebih rendah daripada Tank 300 yang hybrid. Ternyata bukan lebih rendah tapi ganti harga karena harganya jauh banget bedanya. Ini OTR 2026 yang diesel itu harganya mulai dari sekian sampai sekian ya. Dan ada pilihan RWD dan ada yang 4x4. Nah kebetulan kita pinjam dari GWM Indonesia ini yang versi 4x4-nya. Mesinnya diesel. Wah, karena emang biasanya mobil gede-gede gini harusnya diesel sih. Kalau bensin ya biasanya untuk bawa beban besar itu pastinya boros ya. Even yang udah hybridnya menurut gue masih nggak bisa dibilang hybrid yang irit ya. Cuma kebayang kalau nggak hybrid ini pasti borosnya bukan main. Ya, jadi ini dia Tank 300 diesel. Dari eksterior nggak ada bedanya sih kalau dilihat ya. Depannya sama, sampingnya sama, belakangnya sama. Dan gue suka sama eksteriornya Tank 300 ya. Jadi kalau kita lihat depannya, bempernya, lampunya itu bagus. Samping belakangnya, nih lihat tuh. Ini juga cakep. Cuman memang mobil ini punya pelek ya. Yang desainnya itu kurang oke. Dia juga ada ban. Bawaannya sih bagus, Continental. Ini pakai ukuran 265 65R17, jadi bannya tebel. Tapi kalau kita lihat ini memang kelihatan banget ya. Tuh, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian beli Tank 300, pasti pertama yang akan kalian ganti adalah pelek dan ban. Jadi yang lebih ganteng ya. Biar mobil Cina ya kan. Yang bikin kan kokoh-kokoh ya. Mobilnya harus kelihatan kokoh. Apa sih? Nah, sekarang kita buka mesinnya karena ini adalah waduh. Kayaknya habis dipakai off-road sama teman-teman media ya, karena kan biasa mobil pinjaman begini kan digilir ke YouTuber, ke media semuanya. Kayaknya habis dipakai off-road tapi dalamnya nggak dibersihkan. Kalau kita lihat ya, ini mesinnya tipikal mobil off-road yang emang siap dipakai buat begitu ya. Kalau kita lihat mesinnya itu dia nggak ditaruh di bawah buat dapetin center of gravity yang bagus buat pas belok, tapi sama dia ditaruh di atas, diangkat, bahkan ini hampir mepet sama kap mesinnya. Biar kalau misalkan dipakai buat berendam-berendam ya, bagian mesinnya itu banyaknya ditaruh di bagian atas. Nah, mesinnya sendiri ini kodenya GW4D24 ya. GW mungkin GWM, 4-nya 4 silinder, D diesel, 24 2400 cc. Tenaganya 181 horsepower ya, dan torsinya itu hampir 500 Nm, jadi sekitar 480 490. Itu angka yang tidak kecil ya. Dan juga kalau kita liatin lebih dekat ya, ini intake-nya disiapin di sebelah kanan sini ya. Ini kayaknya kalau kita mau pasang buat snorkel gampang nih, tinggal kesiniin aja set. Ini boxnya udah taruh bagian sini, ini dari bagian samping ya, taruh paling atas banget. Terus kalau kalian pikir oh mobil diesel pasti dikasih Viscofan, enggak, dia pakai electric fan di depan sini ya. Jadi dia nggak ada Viscofan seperti mobil-mobil diesel bawaan kayak let's say 2GD, 1GD itu nggak ada. Terus ini kalau kita perhatiin menarik ya, ini kan intake-nya sama boxnya di sini kan buat air filter. Nah di sebelah itu ada turbo, artinya panasnya tuh masuk dari sini. Otomatis udara yang masuk terkena panas, jadinya panas. Nggak bagus kalau udara panas kan. Sama dia dikasih plat lagi nih, biar panasnya nggak langsung kena ke boxnya ini. Lihat ada plat di sini ya. Nah terus kan udaranya masuk nih, diputar sama turbo. Nah sama dia itu nggak langsung masuk ke mesin dong, ke intercooler dulu dong biar adem ya. Nah dari sini dimasukin ke sini nih pipanya ke bawah, intercoolernya ditaruh di atas sini. Udah didingin dari intercooler, dia masuk dari sebelah sini, sep. Nah dia nyambung ke bagian sini karena dia mesinnya longitudinal ya, ke belakang. Intake-nya dari sebelah kanan, yang buat exhaust-nya dari sebelah kiri. Jadi dia tuh pipingnya agak lumayan ribet ya. Terus ECU-nya taruh belakang sini nih, di belakang aki, agak sedikit miring. Sama dia akinya panjang sekali, besar ya, 12 volt, 92 ampere hour, dan dia pakai AGM, absorbent glass material. Aki mahal. Coba kalian cek deh, aki AGM LN5 berapa harganya. Dan mesin ini juga sebenarnya mesin baru ya. Itu agak anomali karena biasanya pabrikan mobil zaman sekarang yang baru-baru, terutama dari Cina, itu mereka langsung shifting fokus ke EV atau PHEV atau hybrid sekalian ya. EV lah yang paling banyak. Tapi bisa-bisanya di tahun 2023 tiba-tiba GWM mengenalkan mobil diesel
ya, mesin diesel mereka, dan 2024 akhirnya dipasang pertama kali di GWM Cannon atau Puer ya, Puer. Apalah itu, pokoknya yang GWM Tank 500 tapi versi double cabin ya. Terus 2025 baru untuk versi globalnya diluncurkan, dan Tank 300, 500, Cannon yang tadi gue bilang pick up double cabin akhirnya punya mesin diesel. Jadi emang GWM tuh lebih kayak engineering company ya, bayangin bikin mesin diesel dari nol loh, keren. Dan gak cuma itu, mereka juga baru bikin mesin V12 kalau nggak salah ya. Maksudnya artinya mesin bensin, mesin diesel itu udah mulai ditinggalin. Kayak Mercedes-Benz itu ya, dia tuh udah mau fokus sama mesin performance yang buat mobil-mobil high end gitu ya. Terus untuk mesin kecilnya dikasih ke Geely, udah Geely tolong buatin mesin buat kita pakai. Dan mesin yang kelas menengahnya dia pakai basisnya dari BMW nantinya. Ya. Rivalnya disuruh pakai karena buat apa buang-buang resource buat develop mesin, tapi dia malah bikin mesin diesel. Artinya GWM percaya kalau di masa depan mobil-mobil yang besar dan mobil niaga mereka akan tetap mesin diesel. Gue suka sih pemikirannya, tebel seperti biasa. Dan kalau kalian beli yang RWD varian yang bawah, katanya dia nggak ada roof rail di atas ini ya. Kalau yang 4x4 dia ada. Bentuk belakang juga masih sama, bedanya di emblem ada tulisan 24 AT AWD. Nah, terus kalau kita lihat ban serepnya, dia ini sama. Jadi bukan space saver, dan ini gue lebih suka sih dibanding dikasih cover-cover plastik yang kotak-kotak gitu. Ini lebih keren, bulat begini. Terus kalau kita buka juga, nah, karena dia tidak punya baterai di belakang sini, nah di sini kita dapat tempat penyimpanan. Nggak gede-gede amat sih, cuma begini aja ya. Sama di sini ada subwoofer gede, suaranya mantep sih audionya. Di bawahnya lagi ada apa? Nggak ada sih, gini doang. Tapi kalau yang versi hybrid dia tuh belakangnya baterai. Nah itulah yang ngebuat gue tuh baru sadar ya, setelah gue bikin video mobil itu ya kan, gue kerasa kenapa dalamnya agak panas. Kayaknya karena belakangnya itu ada baterainya anget. Nah anget itu bikin kabin jadi anget dikit gitu. Kalau kalian pakai tank 300, tank 500 merasakan hal yang sama juga nggak? Oh, dia nggak vakum ya. Cakep ya bentuknya ya, apalagi kalau tambah bodykit gitu. Yuk, sekarang kita ke tengahnya. Ya, kita masuk ke dalam interiornya tank 300 yang diesel. Belakang sih nggak ada bedanya ya. Dan gue suka bagian belakangnya itu, dia tuh lega, legroomnya gede, headroomnya gede. Udah gitu dia kursinya bisa dimajuin satu step atau dimundurin satu step ya. Jadi dia bisa dibikin lebih rebah lagi dan enak sih. Buat gue pas. Sandaran tangan kanan pas, kiri juga pas. Terus juga bahan material dari door trimnya tuh beda. Kalau yang depan dia kan udah soft touch ya. Ini bagian atasnya dia masih plastik dan ini jahitannya palsu ya. Terus bawahnya ini jahitannya asli ya, bawahnya lagi masih kulit ya, dan dipegang pun juga rasanya mahal, terutama bagian speakernya nih. Tuh. Dia tuh kayak Mercedes-Benz. Kalau untuk T300 dia beda sama 500, jadi dia nggak pakai panoramic sunroof, dia cuma pakai sunroof aja sampai di bagian sini aja. AC belakang ada, slot USB ada, dan ini USB-nya masih USB-A, belum USB-C. Tempat buat naruh HP-nya ada di bagian bawah. Terus kalau kita mau ngelipet, gimana caranya? Kalau mau ngelipet kita tarik dari sini dulu, habis itu kita tidurin gini, set. Baru dia bisa jadi rata lantai. Ratanya tuh beneran rata dia. Yuk kita ke depan sekarang. Oke, masuk ke dalam interiornya. Wah. Kita nyalain dulu. Taruh belakang. Panas ya, kita nyalain aja. Nah, getar dikit, udah hilang. Ada suaranya, masuk. Kurang lebih seperti itu. Interiornya ya masih sama seperti GWM Tank yang hybrid yang kita kenal ya. Dan gue suka, kenapa? Karena ini tuh build quality-nya, desainnya, bahan-bahan yang dipilih gitu, itu bagus ya. Di sini tuh empuk-empuk, sampai ke sini juga empuk-empuk ya. Rasanya mewah sekali ya. Ini goyang sedikit aja ya. Kalau mobil beberapa itu pasti udah goyang banget ya. Ini bagus tuh. Solid semuanya yang dipakai di mobil ini. Desainnya pun ya untuk beberapa orang terlalu flashy, tapi buat gua sih cakep ya. Tetap kelihatan gagahnya, dan infotainmentnya juga kalau kita pencet-pencet itu gampang. Udah ada Android Auto, Apple CarPlay. Audionya dia nggak pakai branded, tapi
dia pakai audio dari GWM sendiri, suaranya bagus, gue suka. Cuma yang kurang mungkin stagingnya aja. Kalau stagingnya bisa dibikin di tengah, itu pasti lebih enak. Tapi secara bawaan audio dari mobil, ini udah enak banget. Ini cocok untuk dilabelin kayak misalkan Sony atau Infinity atau semacamnya, itu udah cocok banget. Dan tentu saja mobil Cina pasti fiturnya banyak. Lihat tuh, layarnya gede. Yang sebelah kiri ini sudah touchscreen ya, tapi kurang lebih sama kayak Tank 300 yang HEV. Yang sebelah kanan sama juga, cuma bedanya ya, dia nggak ada power split delivery-nya gitu loh. Kan biasanya ada yang pakai bensin, baterai atau apa gitu. Ini nggak ada, ini begini aja. Terus yang sebelah kiri itu dia buat peta ya. Jadi kalau kita masukin Android Auto, dia bisa ngasih tahu petanya jalan ke arah mana. Nggak perlu pakai head-up display. Termasuk buat pitch sama roller bisa kelihatan. Jadi dia begini atau begini, itu bisa kelihatan di sini berapa derajatnya. Sisanya ya GWM Tank yang kita kenal. Dia juga ada pedal shifter di bagian belakang sini. Lampu sennya masih di sebelah kanan ya. Ini cocok nih buat kalian yang biasa pakai lampu sen sebelah kanan, kan beberapa mobil sekarang pakai di kiri ya. Nah, ini lebih cocok. Dan dia sudah pakai adaptive cruise control, ada di sini naruhnya. Ada sih gimana? Bagus, sama kurang lebih kayak Tank 300 HEV. Kita bisa atur jaraknya dari sini ya. Terus ke atas bawah buat naikin kecepatan atau nuruninnya, sama ke belakang buat cancel, nyalainnya pencet yang bawah. Tuh. Fail to activate ya, karena lagi berhenti ya. Terus sebelah kanannya ada tempat buat penyimpanan ya, hill descent control, electric stability control, sama buat ngatur ketinggian lampu. Nah di bagian sini, nah ini yang paling penting dari GWM Tank 300 ya. Karena yang pertama ini ada kamera 360, ini buat masuk ke off-road modenya. Ini ada electronic parking brake sama auto hold-nya. Ini ada buat locker belakang. Ada tank turn juga, tapi kalau bisa tank turn ini dipakai jangan di aspal, di tanah aja. Kalau enggak nanti gampang rusak ya. Ini buat kayak semacam cruise control, tapi buat off-roading. Nah, ini juga buat masuk ke mode salju, tapi harus dipakai di 4H atau 4L ya. Ini ada 2H, 4H, 4L, jadi ada low gear-nya. Terus mode-mode off-road-nya juga kita bisa cari di sini, tapi harus pindah ke 4H dulu. Sama dia di sini ada tombol buat AC, ya kan, defogger-nya ada di sini, ada jamnya. Paling yang gue kurang suka buat ngatur volumenya, dia pakai touchscreen di bagian sini, ya. Kalau dari driver sih nggak masalah, ada tombol dari setir. Tapi kalau buat yang sebelah kiri, ya agak PR aja gitu ngambil, ya mesti mencetnya agak ke dalam. Kalau untuk tempat penyimpanan, ya begini aja sih. Nggak terlalu gede ya, tapi ada ya. Bagian sini dia nggak tembus ya, karena ada transmisinya ke belakang dan transmisinya tuh gede. Jadi kalau kita perhatiin bagian sini, ini juga agak sedikit keluar sampai ke bagian sininya nih, sebelah kanan juga. Jadi kayak gundukannya tuh nggak rata gitu ya. Nah di sini juga kita dapat tempat penyimpanan yang cukup besar ya, bisa digeser juga, ada cup holder di bagian sini juga. Ini ada open, jadi kalau misalkan kita buka ini jadi cooling box. Ya, sekarang kita jalan-jalan pakai mobil ini. Let's go. Oke, sekarang kita udah di dalam Tank 300. Nih pas banget mataharinya gini, kayak muka gue ke alang nih gitu ya. Tuh lihat tuh. Agak sedikit aneh memang. Tapi anyway, ya. Ini mobil pas kita coba, kalau kalian pernah bawa Tank 300 HEV yang hybrid ya, ketika masuk ke diesel persis rasanya sama. Ya, sama kayak perbedaannya itu cuma dirasa engine-nya aja. Sisanya semua sama. Suspensinya sama ya. Ergonominya juga masih sama ya. Terus juga perdaman kabinnya, visibilitas dan kawan-kawan, semuanya rasanya sama ya. Which is good karena Tank 300 itu emang dibawanya enak dari sananya. Gue suka suspensinya ya, handlingnya juga untuk mobil kayak gini tuh enak ya. Ya, even secara pengendalian ya, rasanya itu boleh diadu sama mobil-mobil yang udah lebih lama gitu ya. Jadi emang ada beberapa mobil Cina yang mungkin handlingnya nggak terlalu dipikirin gitu ya, tapi engineering dari si GWM ini bagus sih kalau buat gua ya. Ya kalau biasa bawa Jeep Wrangler atau apa dan kawan-kawannya gitu kan, ke Tank 300 ini kayak, oh ini mobil refine ya ternyata ya, bagus gitu. Dan untuk setir gue biasa pakai mode sportnya. Bedanya di mana? Di mesin. Barulah kita berasa. Pertama, ini mobil halus sekali sebenarnya. Jadi kalau kita nyalain mesin, itu rasa getarannya masih ada, der gitu masih ada. Tapi kalau udah nyala kayak gini, itu halus banget. Di lampu merah kita berhenti, itu pun dia juga halus.
Memang kalau kita rasain, benar-benar dirasain banget gitu ya, kita merem gitu ngerasain, getarannya tuh sebenarnya kalau lagi berhenti masih ada sedikit, tapi ya cuma sedikit aja, ya, nggak banyak gitu. Terus juga ya, suara mesinnya itu kalau lagi idle itu hampir nggak berasa, bahkan kayaknya kalau lagi idle ya, lagi berhenti gitu ya, ini sama suara AC kipasnya masih kencengan suara kipas AC ya. Pas kita gas baru dia kerasa ya, terutama di kecepatan rendah, kita gas dari bawah gitu ya, set, itu rasa garing dieselnya. Gue pikir ini mobil-mobil diesel zaman sekarang kan, are the police still there? Yes, ada ya di Google Maps ya. Ada mobil polisi kan tadi, kita yes aja masih ada mobilnya. Iseng banget. Anyway, lanjut lagi ya. Gue pikir dia suara dieselnya bakal kayak Palisade gitu ya, Santa Fe atau beberapa mobil diesel Eropa kayak BMW. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngambil bahu jalan dipepet lagi, nyebelin banget. Gue pikir dia bakal kayak mobil-mobil Eropa gitu. Ternyata suara mesin dieselnya, tuh nggak, ini mirip banget sama suaranya Mitsubishi Pajero Sport 4N15. Suara garing-garing renyahnya itu masih ada ya, terutama di putaran bawah itu greng gitunya masih ada. Tapi sebenarnya di mobil kedap banget ya. Jadi ketika kita nyalain audio, ini karena kita lagi bikin video aja audionya dimatiin. Ini mobil completely silent dan nggak berasa seperti mobil diesel. Cuma belum levelnya kayak Palisade atau dieselnya Hyundai yang benar-benar bisa hilang gitu sensasi dieselnya. Ya. Dan saking hilangnya, mobil gue dulu pernah diisi sama Pertamax. Karena yang gue tuh waktu minjem gue dikiranya, loh ini bukan bensin. Emang bukan. Cuma emang sehalus itu. Ini masih ada suara dieselnya. Dari luar pun juga masih ada, tapi masih tergolong halus, getarannya halus ya. Refine, engine-nya refine. Kalau kalian biasa bawa mobil diesel di Jepangan, ya ini dieselnya lebih halus. Terus gimana soal performance-nya? Buat stop and go, putaran bawahnya enak ya, kenceng, wus gitu langsung. Tapi untuk napas panjangnya, dia masih agak terasa beratnya itu masih ada ya. Ini 100, 108, 110, itu bukan yang wus gitu loh, belum sekenceng itu. Tapi kalau dari bawah, dari 0 stop and go, itu asik nih mobil. Tapi kalau udah di atas 100, itu larinya jadi ya mirip-mirip kayak Pajero Sport lah ya, bukan yang melesat seperti itu. Terus transmisinya dia tuh beda ya sama yang hybrid ya. Dia pakai namanya NH80. Jadi 9 speed hydraulic automatic transmission ya. Jadi transmisi, ya Allah, ini mobil bawa kontainer mau ngambil bahu jalan. Astagfirullah, kenapa sih? Transmisinya halus ya, tapi buat stop and go dia kadang-kadang agak ngejedek sedikit gitu loh, kayak ada dek gitu, tapi jarang ya, tapi ada gitu. Nggak ada rasa-rasa kayak di City yang agak sedikit geter gitu, jerky di putaran bawah. Ini nggak, ini bagus. Cuma ya itu kadang-kadang suka ada deknya aja. Sisanya ini completely nice. Cuma biasanya yang pemilik-pemilik mobil diesel ya, biasanya pengen di otak-atik biar lebih kencang gitu. Cuman gue nggak menyarankan banget buat diisi biosolar ya, karena apalagi biosolar sekarang kan udah B50. Bayangin mobil diesel modern canggih kayak gini diisi B50, ya tinggal nunggu tamatlah sudah injektor kami. Oke. Dari luar suaranya halus, tapi karakter diesel itu masih ada gitu. Gas. Wih, halus kan? Enak. Mesinnya enak. Gue suka. Cuma sayangnya sekarang harga Pertamina Dex atau Shell Diesel, BP Diesel itu mahal sekali, sekitar 20 ribuan lebih ya. Jadi buat yang pengen berhemat gitu ya, nggak hemat-hemat banget. Terus apa perbedaan features antara yang diesel sama yang bensin hybrid? Ya aksen-aksen birunya hilang ya. Kan yang hybrid itu ada beberapa biru-biru kalau nggak salah di jahitannya.
Terus dari segi off-roadnya juga beda ya. Dia nggak ada locker depan, lockernya cuma belakang. Dan dia bisa di lock juga transfer case-nya buat ngasih tenaga 50-50 depan belakang. Nah, tapi ketika kita masuk ke sini, nih off-road modenya nih, teng. Nah, bentar, kok berubah? Nah, normal mode. Nah, di sini nih, locker depannya jadi hilang di situ. Udah sih. Gua rasa ini mobil masih tetap off-roader yang mumpuni ya. Kalau kalian pengen lihat yang lebih detail lagi bagaimana performa off-roadnya, bisa cek di, biasanya JJ sama Om Mobi itu langsung bawa ke Pagenangan buat main off-road. Nih ya, tuh, suspensinya acceptable banget tuh. Ini di pick kan tau sendiri ya, jalannya begitu-begitu kan. Ini masih oke. Di belakang oke nggak, Rek? Oke ya? Oh, nggak mual. Karena gue nggak ngerti deh kenapa dibikin konblok tapi konbloknya nggak rata gitu. Jadi jalan begini-begini. Apa sengaja biar orang nggak ngebut pas lewat sini. Terus gimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Ya, kita ingat dia diesel, tapi bodinya tetap gede dan bannya juga cukup besar. Jadi kita, ini after start ya, 10,3 liter per 100. Jadi hampir 1:10 untuk pemakaian dalam kota di Jakarta. Kalau keluar kota bisa 1,13, 1,14. Jadi kurang lebih konsumsi bahan bakarnya itu kayak kita naik Pajero Sport atau Fortuner lah. Jadi untuk mobil segede gini, ini sebenarnya cukup irit. Kebayang kalau ini mobilnya bensin tanpa hybrid, ya, ini pasti sangat amat boros. Mungkin 1,6, 1,7 kali ya. Karena kan yang tank 300 yang hybrid electric vehicle aja, itu tuh untuk sebuah mobil hybrid, jujur aja itu nggak irit. Dapatnya 1:7-an, 1:8 ya. Nah, kalau ini sekitar 1:10, 1:14 luar kota, ya segituan aja sih. Nggak spesial juga, tapi untuk bodi yang segede gini itu hal yang sangat amat wajar dibandingkan dengan kompetitornya. Ya, so far kalau misalkan gue boleh pilih nih ya, mau beli tank 300 ya, mendingan hybrid atau diesel. Kayaknya gue lebih pilih ke diesel deh, meskipun harganya lebih murah tapi BBM yang lebih mahal. Tetap aja harga selisih kita beli BBM sama selisih harga beli bensin, tetap ini rasanya lebih value for money. Jangan coba-coba isi biosolar ya. Jadi seperti itulah dia tank 300 diesel. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya uang untuk beli GWM tank 300, kira-kira kalian bakal beli diesel tapi bensinnya lebih mahal? Kok bensin? BBM-nya lebih mahal, atau beli yang bensin tapi harga barunya lebih mahal? Coba komen di bawah dan sertakan alasannya. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.